Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hifzil Hasyifa G141700041 akan memaparkan rancangan penelitian saya dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Barat. Dibimbing oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Aji Hamim Mugena MSc dan Ibu Rahma Anissa MSI. Ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas. Pertama, latar belakang. Kedua, tinjauan pustaka. Ketiga, metode penelitian. Keempat, daftar pustaka. Latar belakang. Pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk membawa konsekuensi pada pertambahan jumlah angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan pelaku pembangunan atau penggerak pembangunan. Pertambahan angkatan kerja tersebut yang tidak diimbangi dengan perluasan penyerapan tenaga kerja akan mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Selain itu, perlu juga diimbangi dengan peningkatan jumlah modal dan teknologi agar pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Menurut informasi Badan Pusat Statistik 2019, keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019, tingkat pengangguran terbukanya turun sebesar 5,28% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 5,34%. Kemudian, pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk meningkatkan taraf hidup dari berbagai aspek lebih baik dan berkesinambungan serta memacu pemerataan pembangunan. Pembangunan ekonomi sangat berkaitan juga dengan pertumbuhan ekonomi. Dapat dilihat juga pada informasi Badan Pusat Statistik 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 3 sampai 2019. Dapat terlihat bahwa pertumbuhan dan kontribusi PDRB menurut wilayah yang pertama terbesar yaitu di Jawa. Kemudian, Pulau Sumatera merupakan pulau terbesar kedua di Indonesia, memiliki kontribusi dalam PDRB menurut wilayahnya sebesar 21,14%. Hal ini menunjukkan bahwa Pulau Sumatera memiliki kontribusi PDRB menurut wilayah yang cukup baik, karena pertumbuhan ekonomi yang positif diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan tingkat upah yang sesuai sehingga mendapatkan kesejahteraan yang tinggi sesuai dengan tingkat PDRB-nya. Jumlah angkatan kerja di Sumatera Barat meningkat setiap tahunnya seiring pertumbuhan penduduknya. Angka pengangguran lulusan perguruan tinggi meningkat, tetapi sebagian besar angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan menengah yang memiliki daya saing yang rendah. Selain itu, Provinsi Sumatera Barat memiliki pengaruh yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dapat terlihat pada tabel berikut yaitu tingkat pengangguran terbuka, jumlah tenaga kerja serap, dan PDRB 2015 sampai 2019, sumber BPS 2015 sampai 2019 yang telah diolah. Dapat terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka rata-rata berada di 5%, sedangkan jumlah tenaga kerja yang diserap berada pada kisaran 65%-an, sedangkan PDRB-nya berada di sekitar 5%-an. Hal ini membuktikan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penentuan faktor-faktor penyerapan tenaga kerja dapat dilakukan, dan penentuan faktor-faktor tersebut tergantung dari karakteristik wilayah masing-masing. Analisis regresi spasial merupakan suatu pemodelan regresi mengakomodir pengaruh kedekatan antar wilayah dalam menentukan faktor tenaga kerja atau tingkat penyerapan tenaga kerja tersebut, di mana informasi hubungan spasial antar wilayah dapat digunakan metode yaitu Spatial Autoregressive Model atau SAR. Metode ini merupakan model spasial yang memperhitungkan pengaruh spasial lag pada perubahan respon, di mana rho tidak sama dengan 0 dan lambda sama dengan 0. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat. Tinjauan pustaka. Tenaga kerja yaitu orang yang mampu melakukan pekerjaan, menghasilkan barang dan atau jasa, baik kebutuhan sendiri maupun masyarakat, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Angkatan kerja yaitu penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau pengangguran, menurut BPS 2019.
Penyerapan tenaga kerja merupakan banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja, menurut Kuncoro 2011. Dipengaruhi oleh faktor internal berupa pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan bunga, dan faktor eksternal berupa tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal, dan pengeluaran, menurut Handoko 2011. Data panel merupakan gabungan antara data time series dan data cross-sectional, menurut Gujarati 2004. Cross-section adalah data dalam satu waktu terhadap banyak individu, sedangkan time series merupakan data dari satu waktu ke waktu terhadap satu individu. Secara umum, mode regresi data panel sebagai berikut, di mana I merupakan unit lintas individu atau objek pengamatan, T merupakan unit deret waktu, alfa merupakan suatu nilai konstanta. Beta, vektor berukuran K kali 1. K menyatakan banyaknya peubah penjelas. YIT merupakan respon lintas individu ke I untuk periode waktu ke T. XIT merupakan matriks peubah bebas pada pengamatan ke I. Matriks pembobot spasial. Matriks pembobot spasial berdasarkan informasi jarak dan jarak dari ketetanggaan atau contiguity. Matriks pembobot ini merupakan matriks ketergantungan spasial yang menggambarkan hubungan antar daerahnya. Pembobot berdasarkan jarak ada bobot K tetangga terdekat atau K nearest neighbor, bobot jarak ambang atau threshold weight or distant bandwidth, bobot jarak inverse distant weight, bobot jarak eksponensial, negatif eksponensial distant weight. Bobot berdasarkan ketetanggaan, rock contiguity, persinggungan garis, bishop contiguity, persinggungan sudut, queen contiguity, persinggungan sisi dan sudut, double linear contiguity, persinggungan dua tepi, double rock contiguity, persinggungan dua sisi. Uji efek spasial. Uji ketergantungan spasial dengan uji Lagrange multiplier. Hipotesis yang diuji adalah H0, rho sama dengan 0. Tidak ada lag dependent spasial. H1, rho tidak sama dengan 0. Ada independent spasial. Statistik ujinya sebagai berikut, di mana epsilon adalah vektor galat dari mode regresi, Y adalah vektor peubah dependen, W adalah matriks pembobot spasial, X adalah matriks prediktor, beta duga adalah penduga parameter regresi, dan sigma duga kuadrat adalah penduga kemungkinan maksimum untuk ragam galat dari mode regresi. Kriteria uji adalah H0 ditolak jika Lm lag besar dari psi kuadrat 1, alfa. Kemudian, uji keragaman spasial dengan Brice-Pagan. Hipotesis yang diuji adalah H0, sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan sigma P kurang 1 kuadrat sama dengan 0. Keragaman antar wilayah sama. H1, minimal ada 1 sigma P kuadrat tidak sama dengan 0. Keragaman antar wilayah tidak sama. Uji keragaman spasial digunakan untuk mendeteksi keheterogenan ragam spasial. Statistik ujinya sebagai berikut, di mana beta duga adalah penduga parameter untuk mode regresi YI sama dengan beta transpose XI ditambah epsilon I atau error I. Tolak H0 jika nilai statistik uji BP lebih besar dari psi kuadrat P kurang 1, dengan P adalah banyaknya parameter regresi. Model spasial autoregresif atau SAR. Secara umum, mode regresi spasial adalah sebagai berikut. Y merupakan vektor peubah respon, X merupakan matriks pembobot prediktor, W matriks pembobot spasial, beta merupakan vektor koefisien parameter regresi, rho koefisien autoregresi lag spasial, lambda koefisien autoregresi galat spasial yang bernilai lambda mutlaknya kecil dari 1. Model spasial autoregresif SAR merupakan model spasial dengan mempertimbangkan pengaruh spasial lag pada peubah responnya, di mana rho tidak sama dengan 0, lambda sama dengan 0, sehingga bentuk persamaannya menjadi Y sama dengan rho WY ditambah X beta ditambah R. Metode penelitian. Data. Data yang digunakan diperoleh dari laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan terdiri dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat
tahun 2016 sampai 2019 dengan peubah-peubah sebagai berikut. Peubah dari penelitian yang digunakan merupakan peubah yang telah dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Prosedur analisis. Yang pertama yaitu melakukan eksplorasi data, berupa uji normalitas dan multikolinearitas. Melakukan pemeriksaan antar peubah penjelas, di mana nilai VIV-nya besar dari 10, maka terdapat multikolinearitas dan dilakukan seleksi pada peubah penjelas yang memiliki kolerasi kuat. Selanjutnya, menentukan matriks pembobot berdasarkan informasi jarak dan jarak dari ketetanggaan atau contiguity. Kemudian melakukan uji efek spasial, yaitu terdiri dari uji ketergantungan spasial dengan menggunakan Lagrange multiplier, di mana tolak H0 model regresi spasial jika nilai LM-lag-nya besar dari psi kuadrat 1 atau nilai min rho-nya kecil dari alfa. Yang kedua yaitu melakukan uji keragaman spasial atau Bruce-Pagan, tolak H0 jika nilai BP-nya besar dari psi kuadrat P. Lalu, dilakukan pendugaan parameter dengan model regresi spasial, dengan model spasial autoregresif atau SAR. Model spasial dengan mempertimbangkan pengaruh spasial lag pada peubah responnya, di mana rho tidak sama dengan 0, lambda sama dengan 0, sehingga pemodelannya menjadi Y sama dengan rho WY ditambah X beta ditambah error. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan asumsi pada model. Dilakukan berupa uji kenormalan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, kebebasan Galat dengan uji Moran, dan kehomogenan ragam dengan uji Bruce-Pagan. Langkah terakhir yaitu interpretasi dan kesimpulan, menjadi evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan strategi perluasan penyerapan tenaga kerja. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih.